Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat Ayu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita kembali berjumpa untuk belajar perkuliahan pertemuan ketiga mata kuliah Fisika Dasar 2, di mana pada hari ini kita akan membahas materi tentang hukum Gauss. Di mana hukum Gauss ini berbicara atau menyangkut bagaimana mekanisme kuat medan jika muatan muatan yang menyebabkan timbulnya medan listrik itu berada pada sebuah atau suatu ruang. Ya, ruang itu katakanlah ruang tertutup. Oleh karena itu, pembahasan kita tentang hukum Gauss ini sangat erat kaitannya dengan medan listrik, terutama secara vektorial. Kita akan melihat bahwa bagaimana uh, medan listrik itu, ya, bagaimana medan listrik itu bekerja pada sebuah bidang yang membentuk ruang. Konsep flux berkaitan dengan suatu besaran pada suatu permukaan tertentu, di mana besaran medan yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Flux listrik menyatakan medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Perlu diperhatikan di sini bahwa yang dimaksud dengan tegak lurus itu adalah tegak lurus dengan permukaannya, bukan tegak lurus dengan arah permukaan. Karena kita tahu bahwa sebuah luasan, ya, sebuah bidang itu arah vektornya itu tegak lurus dengan bidang itu sendiri. Artinya bahwa garis-garis medan listrik ini searah dengan arah bidangnya, ya, searah dengan arah bidangnya. Nanti kita akan lihat bagaimana secara matematis dinyatakan antara hubungan antara medan listrik dengan luasan daripada bidang tersebut. Ilustrasi flux listrik akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan penggambaran visual medan listrik yang berupa garis-garis medan atau anak panah. Ya, jadi ini yang kita perhatikan di sini vektorial. Jadi bukan garis medannya, tapi vektorial garis medan, arah vektorial. Ya. Maka dengan menggunakan penggambaran medan listrik dalam bentuk garis medan, maka flux listrik dapat dipahami sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan. Maka diformulasikan dalam bentuk matematis bahwa dP, ya, dP sama dengan vektor dot n faktor n satuan dA. Jadi ini operasinya adalah operasi dot. Jadi operasi dot yang menunjukkan bahwa nilai itu ada atau maksimum kalau dia searah, ya.
Jadi nilai itu ada kalau dia nilai itu akan maksimum kalau dia searah, dan akan nol kalau dia tegak lurus. Ya, jadi jangan melihat ke tegak lurus bidangnya, tetapi lihat ke arah bidang, karena dia searah dengan arah bidang tersebut. Maka kalau ini diintegralkan, ya integral P ini adalah integral permukaan daripada ini, ya karena ini permukaan, dan itu sama dengan integral kita ganti P-nya dengan E dot N normal dA, ya, atau N vektor satuan dA. Ini vektor satuan yang menunjukkan arahnya normal, ya, arahnya normal artinya tegak lurus dengan bidangnya, gitu, dikatakan normal. Maka perkalian dot ini, ya, kita sebut sebagai perkalian skalar secara operasi matematis, itu akan berubah menjadi kosinus theta. Jadi ini akan menjadi kosinus theta dA, ya, kosinus theta dA. Karena dia kosinus theta, maka kalau sudutnya 90 derajat atau tegak lurus, maka itu hasilnya nol. Dan flux listrik itu mempunyai satuan dalam sistem internasional sebagai Newton meter kuadrat per coulomb. Ya, kira-kira perhatikan ini, ilustrasi ini dengan konsekuensi dari formula tadi, di mana formula itu adalah formula kosinus, ya. Jadi kosinus theta dA. Sehingga kalau katakanlah ini adalah sebuah bidang yang dalam ruang, ya, di mana kalau dia di daerah sini, ya kalau dia di daerah sini, sementara arah medan itu, garis-garis medan itu ke sini, ya garis-garis medan ke sini, tetapi dia di kelengkungan ini, yang berarti bahwa tegak lurusnya ke sini, ya tegak lurusnya ke sini seperti digambarkan di sini, ya tegak lurusnya ke sini, di mana sudutnya besar, dia lebih besar daripada 90 derajat, ya sudutnya lebih besar daripada 90 derajat, sehingga kalau kita hitung kosinusnya maka itu hasilnya negatif, ya kalau kita hitung kosinus sudut yang lebih besar dari 90 dan lebih kecil dari 180 hasilnya adalah negatif, maka plus nilai negatif, ya. Dan kalau kita tinjau arah ini, karena medan, garis-garis medan ke sini, sementara bidang yang kita tinjau di sini, ya ini seperti gambar apel, ya. Jadi apel, belahan apel, maka arah daripada permukaannya itu beda-beda, ya arah permukaannya beda-beda. Maka kalau kita tinjau di sini, maka kita lihat proyeksinya itu seperti sudut antara arah normalnya ini, ya arah normalnya dengan medan listriknya itu membentuk sudut yang lebih kecil dari 90. Jadi karena sudutnya lebih kecil dari 90, maka harga kosinus tetanya itu adalah positif, ya harga kosinus tetanya itu adalah positif. Sementara yang ini, ya yang ini pas di bidang ini itu arahnya tegak lurus, arahnya tegak lurus dengan garis-garis medan. Jadi karena arahnya tegak lurus dengan garis-garis medan, yang berarti sudutnya adalah 90 derajat,
maka kosinus tetanya sama dengan 0. Kosinus 0 itu sama dengan 0. Sehingga fluxnya di sini sama dengan 0. Jadi itu yang perlu sekali diperhatikan. Ya. Contoh soal, tentukan flux listrik pada permukaan kubus. Ya, perhatikan permukaan kubus dalam 6 arah kalau kita lihat arahnya. Bersisi satu satuan yang berada pada oktan pertama koordinat akibat medan listrik E vektorial sama dengan E0 kali I vektor satuan tambah J vektor satuan kurang K vektor satuan. Jadi ini, ya ini, ya. Maka kubus ini kalau kita tandai masing-masing titik sudutnya, ini A, ini B, ini C, ini O, maka bidang ini membentuk A, B, C, O dan seterusnya. Ini adalah A, B, E, D, dan di sini A, O, G, D atau A, D, G, O dan seterusnya yang lain seperti itu, ya. Maka kita lihat pada saat dia, jadi perhatikan nolnya di sini, ini adalah origin, titik asal. Sehingga kalau dia ke kanan, ya, ingat bahwa dalam 3 dimensi ini positif, ke atas positif, ke sini positif. Sebaliknya ke sana negatif, ke bawah negatif. Ya. Maka kalau kita lihat bidangnya adalah OABC, ya, OABC, ya, OABC itu arahnya ke bawah, ya, arahnya ke bawah. Kalau arahnya ke bawah dan itu searah dengan sumbu Z, maka dia minus K, ya, minus K vektor satuan. Kita lihat OADG, 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 OADG itu tegak lurus dengan ini, ya. Jadi arahnya ke sana, arahnya ke sana, ya, ya, OADG. Maka kan arah ke sana dia itu minus J, ya. Kalau ke kanan dia minus positif J. Lalu kita lihat BCFE, B BCFE arahnya sama dengan OADG, tapi karena dia ke kanan, ya, karena dia ke kanan, maka dia plus J. Kita lihat ABED, ABED, dia ini ke arah X, ya, ke arah X, maka kalau karena dia ke arah sini, maka dia plus I, ya, plus I, karena dia ke depan ini, arah positif. Sementara yang OCFG, OCFG, OCFG itu ke arah sana, sehingga dia minus I, ya, sehingga dia minus I dan seterusnya. Ya. DEFG, DEFG, ya, dia ke atas, ke arah Z positif, maka dia plus K. Sebaliknya OABC, OABC itu minus K karena ke arah bawah. Jadi seperti itu memahami daripada vektor medan listrik. Ya. Kemudian kita akan lihat bahwa flux medan, ya, pada permukaan kubus itu terdapat dua, yang ke arah X masing-masing positif dan negatif, ya,
dua yang ke arah Y masing-masing positif dan negatif, dan dua yang ke arah Z masing-masing positif dan negatif. Sehingga ketika ia ditambahkan, maka itu akan habis, akan menjadi sama dengan 0. Sehingga flux total pada permukaan kubus itu adalah 0. Oke. Kemudian contoh berikut adalah tentukan flux listrik pada permukaan silinder dengan jejaring 1 dan panjang L yang terletak sepanjang sumbu X. Jika medan listrik dalam ruang tersebut adalah E sama dengan E0 XI vektor satuan. Jadi medannya itu ke arah X, ya, ke arah X karena ditentukan oleh I vektor satuan. Sementara komponen yang lainnya itu adalah 0. Ya, komponen yang lainnya adalah 0. Maka kita lihat, ya, perhatikan gambarnya ini, di mana inilah titik 0 origin, ya, X sama dengan 0, ini X sama dengan L. Kita lihat. Flux listrik pada selimut silinder sama dengan 0 karena arah normal permukaan selimut silinder tegak lurus dengan arah medan listrik. Jadi pada selimut itu yang melingkar itu fluxnya 0 karena dia tegak lurus dimanapun di permukaan itu tegak lurus dengan medan. Sementara flux listrik pada permukaan lingkaran sebelah kiri, karena kita mulainya dari sisi kiri, nolnya kita tempatkan di permukaan, di perampang sisi kiri, maka itu artinya X-nya sama dengan 0. Sehingga ketika kita integralkan ini, kita integralkan pada X sama dengan 0, E dot minus IDA itu sama dengan min E0 AX. AX, di mana X-nya sama dengan 0, sehingga ini sama dengan 0. Sementara flux listrik pada permukaan lingkaran sebelah kanan adalah, kita integralkan yang sebelah kanan tadi positif, ya, karena dia ke arah kanan searah dengan X positif, di X-nya itu sama dengan 0 karena penampang itu sebelah kanan itu dengan L. Maka kalau dia diintegralkan ini menjadi E X E0 AX, ya, E0 AX, di mana X-nya itu sama dengan L, sehingga hasilnya adalah E0 AL. Perhatikan P-nya itu, ya, P-nya itu adalah luas penampang daripada silinder, yaitu PR kuadrat, ya kan? PR kuadrat luas penampangnya, karena R-nya sama dengan 1, ya, saya balik dulu, R-nya sama dengan 1, ya, ini jadi 1 dan panjang L, sehingga R-nya itu sama dengan 1. 1 kuadrat adalah 1, maka sisalah Pi E0 L. Sehingga flux total itu adalah Pi sama dengan Pi E0 L. Ya. Kemudian, ya, hukum Gauss. Flux listrik disebabkan adanya medan listrik. Karena medan listrik ditimbulkan oleh adanya muatan, bagaimana yang sudah dijelaskan, maka artinya adanya muatan listrik akan menimbulkan flux listrik pada suatu permukaan. Misalnya, terdapat suatu muatan Q dan permukaan tertutup berupa kulit bola dengan pusat berada pada titik tempat muatan berada. Ini gambarnya seperti ini. Di setiap bagian pada permukaan bola, medan listrik yang dihasilkan muatan titik Q arahnya tegak lurus permukaan.
lurus permukaan artinya searah arah permukaan sedangkan vektor normalnya dan besarnya sama. Jadi sama untuk seluruh permukaan. Ya, gimana besaran fluxnya? Ya, besaran fluxnya kita lihat. Berapakah flux total pada permukaan kulit bola? Ya, kulit bolanya seperti ini, permukaannya jadi jaraknya L, luas elemen luasnya adalah dA, arahnya n vektorial atau n vektor satuan karena n itu artinya normal ya, normal. Ya, kita lihat bahwa P itu sama dengan integral untuk seluruh permukaan E dot N vektor satuan dA. Ya, karena E searah dengan arah normal. Ya, kalau kita bilang E searah dengan arah normal atau E tegak lurus permukaan, ya sama aja. Karena E arah normal atau E tegak lurus permukaan, maka ini menjadi seperti ini, jadi dotnya hilang. Ya, karena uh, kalau dia searah hasilnya satu, maka itu menjadi EDA. Dan karena medan di seluruh permukaan itu sama, ya di mana saja di permukaan itu sama, maka E-nya bisa keluar. Ya, seperti jadi D. Sehingga ya berapakah P-nya? P-nya itu adalah 1/4 Pi epsilon 0 Q per R kuadrat dikali dengan luas permukaan bola, di mana luas permukaan bola itu adalah 4 pi R kuadrat. Ya, luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat dan kita lihat 4 pi-nya habis. Ya, 4 pi-nya habis, R kuadratnya pun habis. Maka tinggallah Q per epsilon 0. Maka flux total pada permukaan kulit bola itu adalah Q per epsilon 0. Atau kita katakan bahwa flux total sebanding dengan muatan yang ada di dalam permukaan tersebut. Ya. Kembali kita akan berbicara kembali ke hukum Gauss, ya, karena itu adalah hukum Gauss. Ya, yang kita formulasikan itu tadi namanya hukum Gauss. Atau secara umum dapat diperluas untuk berbagai bentuk permukaan tertutup yang sembarang diperoleh hasil yang sama, dan itu pembuktiannya akan bergantung kepada bentuk daripada permukaan tertutup tersebut. Diperoleh bahwa flux listrik total pada suatu permukaan tertutup sebanding dengan besar muatan total yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Ini disebut sebagai hukum Gauss. Kita tulis bahwa P total sebanding dengan Q yang ditutupi permukaan. Ya, jadi dalam permukaan tertutup. Ya. Ini bisa kita jadikan sama dengan kalau dikalikan dengan sebuah konstanta dan itu bergantung kepada medium, ya, medium antara muatan dan permukaan. Ya, medium itu bisa berbeda dan tadi kita sudah formulasikan bahwa P total itu sama dengan Q per epsilon 0. Atau kalau dia di dalam medium, kita formula akan berubah menjadi Q per epsilon, bukan epsilon 0 tetapi epsilon, di mana nilai epsilon itu akan bergantung kepada medium antara Q
Ya, ini adalah contoh soal nanti dikerjakan bagi latihan ke mahasiswa untuk tugas mandiri, ya. Untuk tugas mandiri silakan dikerjakan, ada dua soal. Sementara kalau ada yang ingin dipertanyakan, ya, kalau mahasiswa ingin mempertanyakan tentang materi yang kita bahas tadi, silakan dipertanyakan dengan cara menuliskannya di baris komentar video ini. Ya, silakan tuliskan pertanyaannya di baris komentar video ini. Saya kira cukup sekian pembahasan kita hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.